Oleh sebab itu, ikhwas sekalian, ana ingin memberikan beberapa rambu-rambu pernikahan ini supaya antum yang belum menikah, ya, apalagi antum milenial sini, ya, harus ada ilmunya sebelum kemudian nanti menentukan pilihan dan Allah menjodohkan dengan wanita pilihannya. Keutamaan dan fadilah dari menikah itu. Ini juga penting sekali kalau sekalian kita mengetahui apa sih manfaatnya menikah itu. Karena kenapa? Karena beberapa kita justru kadang, apalagi di Jakarta ya, mendapatkan informasi-informasi itu justru dari Barat, ya, dari kalangan Barat, ya, tentang pernikahan. Padahal ikhwas sekalian, Islam ini telah menjelaskan tentang keutamaan pernikahan itu begitu bagus, ya, begitu panjang lebar, begitu komprehensif. Ya. Nah, karena apa namanya, ya, referensinya ada referensi Barat, ya, maka kemudian tidak cocok untuk kita, ya, orang-orang Islam ini. Di sini kata beliau, yang pertama dari keutamaan atau faedahnya kita menikah itu, pertama adanya kelahiran anak untuk, ya, meneruskan keturunan kita. Jadi ini fitrah, ikhwas sekalian, ya, fitrah. Kenapa? Karena kita menikah itu memang mau punya anak, itu fitrah. Ya. Beda misalnya sekarang ada di negara-negara Eropa itu angka kelahiran kecil. Kenapa? Karena rata-rata tidak mau ada anak. Mereka mau bekerja, ya. Tapi ada juga alasannya lain, ya, alasan sedikit ideologis. Misalnya dia bilang bumi ini sudah terlalu padat, jadi nggak usah punya anak lagi kita. Wah, ini juga terlalu ekstrim. Yang tadi itu terlalu apa namanya, tidak mau punya anak karena mau kerja, takut gemuk dan lain sebagainya. Yang satu terlalu ekstrim, tidak mau punya anak karena apa namanya, dunia ini sudah cukup padat. Kalau kita tambah lagi anak, maka kita mau nambah kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Ya, ini juga terlalu ekstrim. Kita ingin ada di tengah-tengah, dan Islam, ya, sebagai agama yang wasat, yang moderat, yang pertengahan, mendukung adanya ini, kos kalian. Adanya melestarikan keturunan ini. Ini poin yang pertama, ya. Jadi kita ini menikah karena pengen ada anak sebagai penerus generasi kita. Kemudian ikhwas kalian, yang kedua adalah, ya, mencari keridaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ikhwas kalian? Karena, ya, menikah itu mendatangkan kecintaan Allah, dia ibadah. Orang yang beribadah akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan perintah Allah, ya, supaya, ya, umatnya Nabi Muhammad ini yang beriman kepada Allah itu bertambah jumlahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah di sini adalah rahimahullah, adalah mencari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul itu sangat mencintai keturunan-keturunan yang banyak. Ada umatnya yang banyak. Ya. Kemudian ikhwas kalian, kenapa kita menikah? Ya. Poin keempatnya di sini karena kita ingin mencari berkah dengan doa anak yang soleh. Jadi kan enak ikhwas kalian. Kita misalnya penuh dengan dosa dan kemudian Allah memberikan kita hidayah. Kemudian Allah memberikan kita anak yang soleh. Kemudian ketika kita meninggal, anak soleh ini masih terus-terusan, ya, mendoakan kita. Jadi kita sudah meninggal, tapi kebaikan itu masih terus mengalir sampai anak-anak kita ini masih hidup. Dia terus mendoakan kita. Dan salah satu dari amal jariah yang bisa kita dapatkan adalah doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Tidak bergeser kaki anak Adam. Kata hadis itu disebutkan bahwa
idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu meninggal, in qata'al amaluhu illa min salasin. Terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ya, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Ya, jadi kalau orang yang punya orang kaya, antum kaya, alhamdulillah bisa sedekah jariyah. Au ilmun yumtafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau kita punya ilmu, ya silakan ditransfer ilmu itu. Ya. Orang yang ilmu tentang sholat misalnya kita kasih, kemudian orang itu jadi paham, orang itu melaksanakan sholat, ya pahala orang itu juga akan mengalir ke kita karena ilmu dari kita. Kalau tidak punya ilmu, masih ada yang terakhir ini, waladun solihun yad'ulah, ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ada anak ini bagus, ya, tapi ingat kita harus juga membuat dia menjadi anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Ini poin yang keempat. Kenapa kita harus menikah? Dan ini rata-rata di 4 poin ini tidak akan dijumpai di orang-orang Barat. Kenapa? Karena mereka tidak masih agak cuek yang persoalan-persoalan seperti ini. Ya. Kemudian yang kelima adalah ya berlindung dari setan dengan menyingkirkan bisikan-bisikan syahwat. Ya, ini kalau menikah, insya Allah bagus. Ada bisikan-bisikan syahwat, ya, apalagi dalam keadaan sendiri menyendiri, ya maka dengan menikah, ya dia bisa menyalurkan di jalur yang halal. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya dorongan itu terlalu tinggi, kemudian dia menikah dengan ibadah seperti itu, maka pahalanya juga akan lebih besar, ya lebih besar. Apalagi di Jakarta misalnya, kalau antum anak muda, ya masih bisa kemudian mencari alternatif, misalnya olahraga, membaca buku, menulis buku dan lain sebagainya, ya bekerja, mencari nafkah, ya maka itu juga mulia insya Allah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ikhwas kalian, dengan menikah itu bisa menciptakan ketenangan hati. Kenapa? Karena tidak perlu lagi ada yang mengatur rumah. Ya, rumah sudah diatur oleh istri, ya kan? Yang dulunya motor misalnya masing-masing, sekarang boleh dijual satu karena yang sudah dipakai bersama, gitu kan? Kan nggak bagus suami istri pakai motornya 2, sendiri-sendiri nggak ada yang bonceng misalnya. Jadi ada ketenangan nih ikhwas kalian. Kita misalnya pergi kerja, ya pulang-pulang rumah bersih itu tenang. Kalau masih bujang, ya rumah kotor ditinggalkan kerja, pulang kerja, wah ini bingung mau ngapain kita ini. Ya akhirnya tidur lagi tanpa kemudian kamarnya masih kotor, ya lain sebagainya. Nah, di sini kata Ibnu Qudamah, seseorang tentu merasa berat jika dia harus menangani semua itu sendirian. Ya, atau kalau dia menanganinya tentu akan memakan banyak waktu sehingga membuatnya tidak sempat mencari ilmu atau bekerja. Wanita solehah merupakan pertolongan yang baik lewat jalan pernikahan dan membuat laki-laki terbebas dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang tadinya membuatnya masgul. Ya. Nah, jadi seperti itu ikhwas kalian. Wanita soleh ini ya itu pertolongan buat kita, buat laki-laki. Kalau tidak soleh, ya mementingkan misalnya dirinya saja atau terlalu fokus sama dirinya saja, beli make up banyak-banyak, ya, kemudian tidak sholat, ya hanya sibuk dengan dirinya sendiri saja, ya maka itu musibah justru. Awalnya kita mau cari ketenangan, ya malah akan mendapatkan kegundahan. Ya. Kemudian yang berikut, yang ketujuh ikhwas kalian, kata Ibnu Qudamah di sini bahwa merupakan usaha dan latihan bagi diri sendiri untuk memegang suatu kepemimpinan dan penanggungan urusan hak-hak keluarga.
Jadi belajar menjadi pemimpin itu ketika di rumah tangga. Ya, ketika di rumah tangga. Jadi misalnya kita mau memimpin organisasi, ya, kalau kita sudah pernah memimpin rumah tangga, insya Allah bisa. Kenapa ikhwan sekalian? Karena jadi pemimpin rumah tangga ini walaupun dia kecil, cuma memimpin istri dan anak, tapi melibatkan semua, melibatkan di situ kekayaannya, ya, hartanya, melibatkan perasaannya, melibatkan emosinya, melibatkan otaknya, putar otak dan lain sebagainya. Kalau di organisasi, kita mungkin cuma memutar otak. Jarang-jarang kita mau memutar emosi gitu kan, karena jarang tersulut emosi kalau dalam organisasi. Ya walaupun ada ya. Nah, tapi kalau di rumah tangga ya pasti nih. Ya, apalagi berhadapan dengan yang namanya perempuan. Nah, di sini ikhwan sekalian, kata Ibnu Qudamah, kemampuan menata dan menghadapi keluarga ya, serta anak-anak sama dengan jihad fi sabilillah. Sekali lagi saya ulangi, kemampuan menata dan menghidupi keluarga. Ya. Dia bisa menata keluarganya dengan baik, menghidupi keluarganya dan anak-anaknya, ya, kata Ibnu Qudamah, sama dengan jihad fi sabilillah. Dalilnya kata beliau, ya, lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, uang yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak wanita, dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling utama adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Saya ulangi hadis ini ya. Kata beliau, dinar atau uang yang engkau nafkahkan di jalan Allah. Ya, pertama, dinafkahkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, uang yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak wanita. Ya, sekarang sudah tidak ada perbudakan ya. Kemudian uang yang engkau berikan kepada orang miskin dan kepada orang miskin, yang ketiga. Kemudian uang yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi 4, tadi jihad fisabilillah, kemudian budak, memerdekakan budak, kemudian menafkahi orang miskin, kemudian nafkah untuk keluarga. Mana yang lebih utama ikhwas sekalian? Ya, kata Rasulullah SAW, yang paling utama adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi mengalahkan tadi yang pertama, jihad fisabilillah. Ya. Bisa dipahami ya ikhwas sekalian ya. Tapi yang dimaksud nafkah di sini adalah dia bisa bertahan hidup. Karena kalau sampai keluarganya minta-minta ke orang lain, wah, misalnya dia memberi makan orang miskin, dia berjihad fisabilillah, tapi kemudian keluarganya di rumah minta-minta sama orang jadi pengemis, itu tidak bagus. Itu tidak baik. Ya, oleh sebab itu keutamaan yang paling besar adalah menafkahkan keluarganya. Oleh sebab itu, ikhwas sekalian, kalau kita membaca sirah Nabawiyah, para sahabat dahulu, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ketika mereka pergi berjihad, ya lebih dahulu mereka itu mencukupkan keperluan dapur rumah tangganya. Ada yang dikasih uang berapa, ya. Ada pernah juga anak kisahkan, ya, seorang bapak yang dia itu berapa dirham dia, berapa dinar ya, kalau nggak salah itu totalnya kalau dirupiahkan sekitar 2 miliar dia tinggalkan untuk istrinya. Nah, dia pergi berjihad meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Kemudian dia berjihad tidak pulang-pulang sampai sekitar 25 tahun. Ya, tahu-tahu anaknya sudah besar, sudah 25 tahun. Dia baru pulang ke Madinah waktu itu. Dia heran kenapa di rumahnya ada laki-laki dewasa. Akhirnya berantem nih, padahal anaknya sendiri. Ya, kenapa kau ada di rumahku berantem? Nanti datang istrinya baru dikasih tahu ini bapakmu ini baru pulang jihad. Ya. Dan ternyata ikhwas sekalian, ketika subuh harinya itu, ya, dia heran bapaknya pergi sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh di Madinah di Masjid Nabawi,
Ada seorang anak muda yang kasih tausiah, ternyata anak muda itu adalah anaknya sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi dia tinggalkan anaknya dengan istrinya waktu itu, kemudian yang lagi mengandung, dia tidak lihat lahirnya, kemudian anaknya sudah menjadi ulama besar di Madinah pada saat itu. Ya, ini luar biasa. Ya, tentu juga karena ada istri yang soleha. Jadi dia tahu bagaimana memperlakukan uang yang dititipkan oleh suaminya tadi. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya anak yang soleh. Ya, kemudian dengan rasa bangga, ya, seorang sahabat yang mulia ini show off gitu, pamer sama orang-orang, itu anak saya itu. Padahal tidak ada dalam tanda kutip ya, tidak ada usaha dia untuk membuat anak ini menjadi ulama. Ya, tapi dia menjaga agama Allah, ya, di barisan terdepan para mujahid. Ya, tentu Allah juga menjaga keluarga dan anaknya. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang rugi dengan menolong agama Allah ini. Mungkin ya, Allah akan menolong ya, juga keluarga-keluarga kita. Ini ikhwah sekalian, beberapa faedah kenapa kita harus menikah.